Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemrograman dasar bahasa C++ yang disusun oleh kelompok satu. Berikut anggota dari kelompok satu. Yang pertama adalah Abis Setiawan, yang kedua Joshua Sianturi, yang ketiga Alsyah Delia Putri, yang keempat Kakak Aprianda Mayadi, yang kelima Neltriana Safira, yang keenam Julia Marata BR Purba. Berikut contoh program dasar bahasa C++ kami. Yang pertama, di sana ada yang disebut dengan include Ustream. Baris yang dimulai dengan tanda pagar atau hashtag merupakan pernyataan untuk menyertakan prosesor. Include Ustream berarti memerintahkan conveyor untuk menyertakan bagian dari standar C++ yang dikenal sebagai header Ustream, yang memungkinkan untuk melakukan standar operasi input dan output, seperti menulis output dari program ini hello ke layar. Yang kedua, sebuah baris kosong. Baris kosong tidak berpengaruh pada program. Mereka hanya meningkatkan pembacaan kode. Yang ketiga, using namespace std. Using namespace std terdiri dari 3 statements, yaitu using, namespace, dan std. Mari kita kenali mereka bertiga sebelum tahu fungsi pengguna using name std. Using adalah deklarasi arahan atau panggilan atau pemberitahuan kepada compiler untuk penggunaan deklarasi namespace dan anggota namespace. Namespace adalah penyedia metode untuk mencegah konflik nama dalam proyek-proyek besar. Simbol pendeklarasian di dalam blok namespace ditempatkan di lingkup bernama yang akan mencegah mereka pada kekeliruan pengenalan pada skop yang lainnya. Jika pendeklarasian seperti di atas itu berfungsi untuk memanggil namespace yang telah dibuat, std adalah nama namespace tersebut yang sudah tersedia dan tidak perlu dibuat ulang menggunakan fungsi namespace. Cukup dipanggil std. Std merupakan wadah urutan yang merangkum ukuran data array dinamis. Di dalam std terdapat alt, count, kin, nl, dan lain-lain. Yang keempat adalah in main tanda kurung. Baris ini memulai deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Isi dari fungsi main ini akan selalu dieksekusi pertama kali. Pada dasarnya, seluruh program C++ memiliki fungsi main. Main diikuti oleh sepasang tanda kurung karena merupakan sebuah fungsi. Pada C++, semua fungsi diikuti oleh sepasang tanda kurung di mana dapat berisi argumen di dalamnya. Yang kelima, kurung kurawal. Tanda kurung kurawal terbuka pada baris 6 menunjukkan awal definisi fungsi main dan tanda kurung kurawal tertutup pada baris yang ke-9 menunjukkan akhir. Kode-kode yang berada di antara tanda kurung kurawal ini merupakan fungsi yang mendefinisikan apa yang akan terjadi ketika main dieksekusi. Yang keenam adalah cout, hai apa kabar. Baris ini adalah pernyataan C++. Pernyataan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, cout, yang mengidentifikasi output ke layar. Yang kedua, operator penyisipan, yang menunjukkan bahwa kalimat berikut agar dimasukkan ke cout. Yang ketiga, kalimat hai apa kabar, merupakan kalimat yang akan dimunculkan ke layar. Setiap pernyataan dalam C++ harus diakhiri dengan tanda semikolon untuk memisahkan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan lainnya. Yang ketujuh ialah return no.
Arti return null adalah untuk memberitahu kepada sistem operasi seperti pada Windows bahwa program telah berakhir secara normal dengan status sama dengan 0. Sebuah status keluar yang tidak sama dengan 0 atau 0 mengindikasikan terdapat error atau pengembalian nilai yang lebih besar, bisa jadi terdapat lebih banyak beberapa error. Secara khusus, status 1 digunakan untuk penanda terdapat error yang sederhana seperti file yang hilang atau sintaks command line yang buruk. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.